Halo penggemar dan pecinta Geoprofis, ketemu kembali dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan soal Smith. Nah, nomor satu, ini ada soal yang berkaitan dengan efek Doppler. Nah, ini gelombang bunyi ya. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 600 Hz bergerak berlawanan arah dengan pendengar yang memiliki kelajuan 20 meter per sekon ya. Ternyata frekuensi bunyi yang didengar adalah 700 Hz. Jika laju rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, maka jarak yang ditempuh sumber bunyi dalam waktu 1 menit adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, ini dikatakan sumber bunyi bergerak berlawanan arah dengan pendengar. Gimana gambarnya? Misalnya ini sumber bunyi S, ini pendengarnya P. Bergerak berlawanan itu ada dua kemungkinan, bisa saling menjauhi, bisa juga saling mendekati, tapi hanya satu yang benar. Nah, ini saling menjauhi atau saling mendekati. Nah, sekarang kita lihat ya di sini yang diketahui frekuensi sumbernya itu berapa? Kan di situ 600 Hz ya kan? Kalau kecepatan pendengarnya saya tahu 20 meter per sekon gitu ya. Kemudian frekuensi yang didengar itu ternyata 700 Hz. Kecepatan bunyi di udara 330 meter per sekon. Ini yang tanyakan dalam waktu 1 menit. 1 menit itu berarti berapa ya? 60 sekon. Maka sumber bunyi itu menempuh jarak berapa gitu. Nah, oke, ya kita cari aja kecepatan sumber bunyinya, gampang kan? Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata frekuensi yang didengar itu lebih besar daripada frekuensi sumber. Nah, kalau EP-nya lebih besar dari frekuensi sumber, artinya berarti sumber dengan pendengar itu apa? Saling mendekat atau saling menjauh? Berarti saling mendekat. Kalau suara semakin keras, itu berarti frekuensinya yang didengar juga semakin meningkat gitu ya. Jadi harus mendekati seperti ini, perlawanannya mendekati. Nah, oke. Nah, kalau kita merumuskan efek Dopplernya gimana? Nah, merumuskan FP-nya. Rumus asli kan sini. V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS. Dikalikan gini kan, FS gitu. Nah, tanda plus minus itu nggak perlu dihafalkan. Ini baca aja setan, ini pemburu hantu. Nah, pemburu hantu itu pekerjaannya mengejar setan. Nah, kalau misalkan setannya ini mengejar pemburu hantu, nah itu setan kurang ajar, VS-nya dikasih minus. Tapi kalau setannya pergi atau menjauhi pemburu hantu itu bagus, VS-nya positif. Sebaliknya kalau pemburu hantu mengejar setan itu bagus, memang pekerjaannya kan, VP-nya positif. Tapi kalau dia menjauh, maka VP-nya negatif. Masa pemburu hantu takut sama setan, ya pensiun aja jadi pemburu hantu. Oke, ini bisa juga dibaca polisi, setan itu penjahat. Jadi polisi kan kerjanya mengejar penjahat gitu ya. Jadi kalau begitu rumusnya jadi apa ya? FP sama dengan apa? V, pemburu hantu mengejar setan. Berarti bagus kan? Berarti positif. Positif VP, terus V. Setannya ngejar pemburu hantu. Lah itu setan kurang ajar itu. Minus ya. Nah, ini mau ditangkap malah ngejar pemburu hantunya. Oke, jadi kalau begitu lanjut aja. EP-nya udah tahu kita ya. EP-nya itu adalah 700. Kemudian V-nya 330. VP-nya 20. Kita bagi 330 minus ya. Minus VS. FS-nya adalah 600. Nah, berarti kan di sini kita coret aja nih, coret. Ini kan 350, berarti 2. Jadi kalau begitu nanti di sini 330 dikurangi VS sama dengan 600, 2 pindahkan ke sini. Gitu ya. 2 pindah ke ruas kanan. Jadi 330 min VS sama dengan berapa? 300. Berarti berapa VS-nya? VS-nya berarti 30 meter per sekon. Nah, jangan senang dulu, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu jarak tempuh. Jarak tempuh sumber berarti apa? Berarti VS dikalikan T. Nah, VS-nya itu adalah 30. Sedangkan T-nya berapa itu? Kan 60, ya kan? Jadi kalau begitu ini 1800 meter.
atau 1,8 kilometer. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Bom yang berdaya 1, kali 10 pangkat 4 watt meledak di pusat kota. Jika intensitas ambang pendengaran telinga normal 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, maka selisih taraf intensitas bunyi yang didengar polisi yang berjarak 200 meter dan 400 meter dari sumber ledakan. Jadi ini ada bom meledak ceritanya, jebler meledak ya, ini bom. Kemudian didengar oleh 2 polisi. Ini misalnya polisinya ya, polisinya 2. Tapi berjarak beda. Polisi yang pertama itu jaraknya 200 meter. Polisi yang kedua itu berjarak 400 meter dari sumber. Nah, nanti ini akan mendengarkan TI1, yang ini mendengarkan TI2 gitu ya. Nah, yang ditanyakan berapa selisih taraf intensitas bunyi yang didengar polisi ini. Nah, ini polisi yang pertama, ini polisi yang kedua gitu. Jadi gimana ini? Nah, hubungan TI dengan jarak itu sangat bagus. TI2 itu adalah TI1 plus 20 log R1 per R2. Tapi ini juga bisa tulis gini ya. TI1 minus 20, ini sifat log. Nah, R2-nya taruh atas, R1-nya taruh bawah. Jadi nanti kalau temannya merumuskan ini ya jangan marah, itu sama aja dengan yang bawah ya. Nanti kontok-kontokan atau tempeleng-tempelengan gitu, padahal sama aja itu ya. Jadi TI1 tulis saja 20 log. R2 berapa? 400. R1 200. Coret-coret. Berarti TI1 min 20 log berapa? 2. Ini yang tanyakan ini selisih TI1 yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan sumber dikurangi TI2. Berarti ya pindah aja, berarti 20 log 2 desibel. Ini selisihnya. Jadi jawaban 20 log 2 itu adalah E yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke soal termo. 1 mol gas ideal monoatomik menjalani proses seperti pada gambar. Suhu di titik awal proses adalah 1000 Kelvin. Bila P2 2P1, V2 2P1 dan R konstanta gas umum ini ya, 8,3 Joule per mol Kelvin, maka perubahan kalor gas dari A ke B. Perhatikan baik-baik di sini apa sih yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini adalah molnya. Molnya gas itu 1 mol. Suhu di titik A itu sama aja dengan di titik 1 ya. Tekanannya P1, volumenya V1. Berarti suhunya T1, yaitu berapa itu? 1000 Kelvin. Nah, yang ditanyakan Anda harus tahu ini apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah perubahan kalor dari A ke B itu berapa begitu. Oke. Perhatikan baik-baik, hukum 1 termo itu mengatakan apa? Bahwa delta G itu delta U perubahan energi dalam ditambah dengan usaha gas. Gitu kan? Nah, ini gasnya monoatomik. Nah, kalau gasnya monoatomik beratom 1, ya, kalau beratom 1, maka delta U-nya itu bisa tulis 3/2 NR delta T gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Berarti delta G dari A ke B ini tentunya ya. Jadi ini delta U-nya yaitu saya tulis 3/2 NR. Delta T berarti apa? Ya, T di B, ya kan? T di B dikurangi dengan T di A gitu. Nah, plus W itu bisa dihitung karena ini diagram PV ya. Diagram P melawan V. Kita menghitung W itu dengan menghitung luas daerah di bawah kurva ini. Nah, ini luasnya apa itu? Luas trapesium. Jadi nanti itu pakai luas ngitungnya. Jadi luas trapesium ya. Jadi kalau gitu ini luas trapesium jelas bisa ya kita hitung nanti. TB itu ya sama aja dengan T2 kan, di titik 2 itu. TA itu titik 1 gini. Luas trapesium itu apa? Nah, perhatikan di sini trapesium ini luasnya adalah setengah, 2 sisi sejajar dijumlahkan kali apa? Kali tingginya. Nah, ini 2 sisi sejajarnya P1 sama P2. Ya,
Kalau tingginya V2 dikurangi V1. Jadi kalau begitu luas trapesium plus setengah, dua sisi jajar dijumlahkan B1 plus B2, tingginya adalah V2 dikurangi V1, begitu. Nah, sekarang kalau begitu, ini kita bisa tulis apa ini? Nah, coba berarti kalau begitu ini 3/2, boleh ditulis gini, NRT2 gini, dikurung gini ya, boleh ya, NRT1, begini boleh. Ditambah dengan setengah P1, tapi P2-nya di situ kan 2P1 ya, sedangkan V2-nya 2 kali V1, kurangi V1, kayak gitu. Saya pindah ke sini ya, delta QAB itu sama dengan, berarti berapa ini? 3/2, nah, NRT2 itu berarti P2 kali V2. Ingat ya, bahwa PV itu NRT. Kalau di sini P2 V2, ya berarti T-nya T2. Kalau P1 V1, T-nya T1 kan gitu. Nah, NRT1 berarti P1 kali V1 kayak gitu. Lanjut aja, berarti ditambah berapa itu? Setengah, ini 3P1 ini ya, 3P1 dikalikan dengan V1, seperti itu. Berarti kalau begitu berapa ini ya? 3/2, P2 itu 2P1, V2 2V1, min P1 V1 ditambah setengah kali 3 ya, P1 V1 gitu ya. Ini cukup panjang ini, 3/2 berarti ini 4P1 V1 kurang P1 V1, berarti kan 3P1 V1 ditambah dengan 3/2 P1 V1, berarti ini 9/2 P1 V1 ditambah 3/2 P1 V1, berarti kan ini 12/2 P1 V1, sama aja dengan 6 P1 V1. Ingat, kalau tadi P2 V2 NRT2, jadi kalau misalnya di sini saya tulis P1 kali V1 ya sama dengan NRT1 ya kan? PV NRT. Jadi ini 6 NRT1 kan gitu. Geser dulu sebentar. Berarti kalau begitu 6, molnya tadi udah tahu 1, ini 8,3. T1-nya kan 1000 kan ya. 6 kali 8,3 itu kan 49,8. Kali 10 pangkat 3 Joule. Boleh ditulis apa ini? 49,8 kilo Joule. Jadi ini jawaban yang benar ya. Jadi kalau gitu E yang benar. This is very easy and fun. Semoga bermanfaat.